Cara singkat biar toko di TikTok Shop kalian cepat pecah telur. Udah 2026 tapi gue masih sering banget ketemu banyak seller-seller baru yang mungkin memang karena masih baru sih, jadi nggak salah juga ya, kayak udah masuk di TikTok Shop, udah jualan beberapa lama, tapi kok sampai sekarang nggak laku juga ya. Sedangkan kalau lihat orang lain, seller-seller lain kok penjualannya gacor, orderannya banyak gitu kan. Terus emang sebenarnya gimana sih caranya supaya penjualan kalian tuh ya akhirnya bisa pecah telur gitu loh, bisa dapat order banyak gitu. Nah, di video ini gue bakal bahas, ini video khusus buat pemula banget gitu kan. Yang kita bakal bahas adalah gimana caranya biar toko kalian cepet pecah telur. Jadi buat lo yang masih pemula, pastiin lo tonton video ini sampai habis karena gue bakal spill cara-cara gampangnya dan action plan-nya biar beneran itu cepet kejadian. Nah, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Ya, yuk kita mulai. Jadi seperti sesuai pembahasan awal, di sini gue bakal spill gimana caranya biar toko kalian cepat pecah telur. Tapi inget ya, ini pecah telur ya. Jangan lu ngarep kayak pecah telur itu langsung sama dengan viral, laku banyak, jadi toko terlaris di kategori itu. Enggak ya, tapi ini kita bakal bahas ya laku dulu deh gitu. Karena gini, biasanya nih gue sering banget ketemu seller tuh kayak oke, di awal lu bilang nggak pernah bisa laku, terus begitu ada pecah telur seneng tuh, udah seneng, besoknya pengen oke, gue hari ini 1, besok mau 10, besok mau 100, besok mau 1000 dan lain sebagainya. Itu beda cerita ya. Yang kita bahas sekarang adalah pecah telur dulu. Nah, buat pecah telur sebenarnya kan cara paling gampang, gue tahu ya, gue tahu pasti kalian tahu kok. Apa coba cara paling gampang? Ya beli aja sendiri gitu kan, atau beli fake order. Tapi itu kita nggak akan bahas karena ya itu bukan pecah telur beneran guys. Itu cuman apa ya, kayak lu suka ada kan yang jual di Shopee atau di mana ya, gimana caranya biar terjualnya banyak gitu, tapi itu fake. Kita nggak bahas itu ya. Yang kita bahas adalah gimana caranya benar-benar bisa laku dulu. Nah, secara konsepnya sebenarnya simple. Kalau lu lakuin cara yang tadi tuh, yang cara-cara black, cara-cara hitam, ya mungkin lu bisa laku. Tapi yang perlu kalian ingat adalah cara hitam itu nggak akan jangka panjang. Jadi kayak lu laku sekarang, ya terus udah gimana? Ya kalau nggak laku buat apa, bener nggak? Nah, kalau yang gue mau bahas di sini adalah gimana caranya biar lu tuh lakunya tuh sekarang ini laku, besok bisa laku, dan makin lama bisa tumbuh lagi, gitu kan. Jadi konsep pertama gue adalah di awal pasti lu harus, nah pertama adalah lu bikin dulu toko kalian tuh bagus dulu. Jadi kayak setup dulu store-nya. Setelah setup store-nya, nah kalian harus aktifin algoritmanya, bikin algoritma TikTok kenal sama toko kalian, dapetin traffic, dan akhirnya toko lu bakal laku, berkembang, dan terus makin lama makin laris. Oke? Nah, jadi gimana caranya nih buat pertama setup store? Nah, sebelum setup store, ada langkah paling basic yang mungkin sering dilupain, yaitu gini, kuncinya adalah kalian nggak bisa ngejual semua produk. Jadi produk tuh ada yang gampang dijual, ada yang susah dijual. Nah, fokuslah pada barang-barang yang memang gampang dijual. Jadi ngapain lu mencoba jual barangnya susah gitu. Kalau yang susah ya udah deh, biarin aja gitu kan. Karena gini, basicnya lu mau jualan online itu kan mau dapat order ya. Kecuali kalau lu idealis. Tapi nggak tahu gimana ya, gue masih sering banget ketemu orang yang idealis. Idealis tuh gini, misalnya katakanlah gue mau jual kotak ini, ya udah, produk yang mau gue jual cuman kotak ini. Gue nggak mau jual barang lain, gue cuma mau jual kotak ini. Gitu kan. Nah, kalau itu idealis, dan itu susah karena kenapa? Bisa jadi barang yang kalian jual itu memang pembelinya sedikit atau pasarnya susah. Ya kalau pasarnya susah ya ngapain dipaksa? Bener nggak? Jadi pertama jangan idealis, lu carilah barang yang memang gampang dijual. Nah, yang gampang dijual gimana? Lu riset. Risetnya gimana nih? Nah, risetnya mulai dari barang-barang yang pencariannya banyak, yang orang nyarinya banyak, dan kalau misalnya kita cari yang mau belinya banyak, terus udah gitu yang saingannya dikit. Nah, ini udah paling ideal deh. Tapi ya fair ngomong, kalau lu memang mau cepat laku ya kayak gitu. Nah, sekarang gini, kalau misalnya pertanyaannya, gue dapet sih kok barang yang dicarinya lumayan banyak, tapi persaingannya juga ya lumayan. Ya udah, tetap kadang itu lebih bagus gitu loh. Masih bisa dijual daripada barang yang misalnya nyarinya nggak ada gitu kan. Menciptakan sesuatu yang baru banget itu susah. Kecuali kalian memang punya budget, punya skill buat ngejualnya. Nah, itu beda cerita tuh. Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau udah pilih produk berikutnya adalah jangan sampai setup toko kalian ngasal. Setup ngasal tuh kayak gimana sih? Ya udah, ini barang, lu cuma asal foto, cepret pakai HP gitu kan. Post aja gitu. Iya bisa sih, tapi maksud gua nggak meyakinkan gitu loh. Nah, lu tuh harus mulai dari judulnya. Dipikirin nih, judulnya apa, dan yang namanya judul tuh bagusnya ada mengandung keyword yang dicari. Dan keyword yang dicari di TikTok, lu lihat deh di pencarian TikTok, bisa jadi keyword itu bener-bener sesuatu yang beda gitu ya, yang agak beda gitu dibandingin dengan Shopee dan toko-toko lainnya gitu. Jadi mulai dari lihat deh kalau produk yang lo jual kira-kira orang nyarinya apa sih gitu kan, masih ada
rekomendasinya lah di TikTok di kolom search ini. Terus bikin deskripsi yang bagus, tapi bagusnya nggak boleh overclaim. Nah, TikTok itu triknya di sini. Kalau lu terlalu overclaim, itu bakal pelanggaran, jadinya malah tokonya nggak tayang dan menjual. Tapi ya penjualnya nggak bisa overclaim juga, jadi ya memang dia straight to the point. Barangnya apa sih? Spesifikasinya gimana sih? Kemudian lu bisa tampilin kayak spesifikasi detail kayak apa ya? Mulai mainin elemen-elemen gambar, gitu ya. Lo bisa mainin elemen-elemen gambar buat menjelaskan, misalnya kayak kalau baju nih stretchnya kayak gimana, ukurannya kayak gimana, apanya kayak gimana, itu bakal bagus gitu kan. Nah, kemudian siapin juga beberapa elemen yang bisa memacu tingkat closing, kayak apa, voucher kecil gitu kan, voucher bonus, cashback dan lain sebagainya. Itu orang suka. Tambahin elemen-elemen closing kayak misalnya flash sale, diskon-diskon, harga coret. Meskipun kayak kita ngerasa kayak, aduh apa sih gini doang gitu, tapi itu memang orang suka gitu loh. Atau di SKU memang lu tambahin misalnya kayak beli 1, beli 2, beli 3, beli 4, ada paket-paket yang istilahnya ada bonus-bonus tambahan. Bayar segini dapatnya berapa macam. Nah, ini adalah hal-hal yang membantu konsumen buat mikir lebih cepat gitu kan. Nah, kalau yang berikutnya udah, nah sekarang kita ke bagian yang tricky dan kurang disukai, yaitu ngapain, coba cari traffic. Cari traffic itu ngapain sih? Ya cari traffic itu adalah bener-bener ya lu jualannya gitu kan. Cari traffic itu ibaratnya ya lu mulai bikin konten yang banyak. Tujuannya buat apa? Biar orang banyak lihat. Nah, biasanya kesalahannya lagi banyak seller pemula adalah misalnya gua ngupload 10 barang dan gua berpikir harus bikin ya 10 video masing-masing barang satu. Nah, ini yang salah. Ini yang bikin lu susah laku. Ternyata di TikTok kalau lu mau laku, satu SKU itu videonya harus banyak. Kalau gua kasih bocoran nih ya, produk-produk yang viral, produk-produk yang lakunya banget, banyak, produk-produk best selling, itu per satu SKU bisa lebih dari 10.000 video. Lu bayangin ya, 10.000 video. Gitu kan. Dan lo mau bikin kayak banyak, dan banyak juga gue ketemu ya kayak seller-seller yang sistemnya tuh kayak, oke, gue jual baju. Bajunya sama, meja, cuma beda warna putih, warna hijau, warna biru, warna merah. Bedain SKU-nya, mateng dah lo. Lo mainin gabungin jadi variasi. Gitu kan. Lo gabungin jadi variasi, jadi tujuannya apa? Ya itu mempermudah kalian buat ngangkat SKU tersebut gitu kan. Jadi mendingan lu bikin banyak video untuk satu SKU dari berbagai angle. Gue udah lihat dari data di MEA gitu ya. Jadi enaknya adalah di MEA kita punya sistem buat analitik data dari penjualannya toko seller gitu kan. Kalau lu penasaran emang kayak gimana sih gitu kan, gunanya buat apa sih, lu bisa lihat deh di video gue yang ini gitu ya. Di yang lain ini di sini gue jelasin, tapi intinya dari sini tuh kita bisa tahu insight-nya kayak seller ini channel marketingnya dari mana, yang bagusnya apa, yang efektif apa, yang harus ditingkatin gimana, contoh video yang harus dia bikin terus tuh seperti apa. Nah, itu ada dan itu cukup detail. Dan biasanya produk yang nggak laku itu dalam tanda kutip kurang terekspos lewat video. Jadi lo harus bikin banyak video untuk satu SKU. Jadi daripada banyak, fokus satu-satu dulu deh. Kalian sanggupnya berapa? Apakah bikin dalam satu bulan 30 video, 50 video, 100 video? Karena mungkin kebutuhan kalian adalah 1000 kalau mau cepat pecah telur. Semakin sedikit lo bahas, lo makin susah laku. Terus pertanyaannya bakal muncul gini, gimana kok caranya bikin ribuan puyeng dong? Iya, sebenarnya adalah lo bisa lihat dari berbagai angle. Misalnya kayak, contoh aku mau jual baju, bajunya manfaatnya buat apa sih? Gitu. Atau mungkin gini, lo aneh nih, kali ini gue pakai kayak tangan panjang gitu ya. Ini sebenarnya daleman, karena ini gue masih di China. Suhu udaranya itu sekarang itu, ini sih agak adem sih. Kalau kemarin tuh gue pernah sampai minus 11 derajat gitu ya, tuh sekarang masih 7 derajat gitu kan. Nah, ini membantu gitu kan, jadi kayak baju ini tuh nahan buat nggak dingin gitu kan, baju dalaman buat nahan panas badan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kan adalah contoh. Misalnya gue gini, gue bisa bikin angle kayak gila nih baju ini nyelamatin gue dari suhu dingin. Nanti udah gitu, oh ini bajunya gimana gitu kan, angle-nya jadi macam-macam. Dan biar lu nggak puyeng ya, lu kerja sama kreator. Karena ibarat gini nih, kita pengen ngomong ya, bikin 1000 video, otaknya cuma lu doang, capek, kagak mungkin bakalan sanggup. Lu butuh, anggap lagi nih satu orang untuk lihat satu barang, kepikiran 3 macam variasi. Kalau ada 300 orang, jadi 1000 kan. Nah, kuncinya tuh di situ. Butuh banyak orang yang mempromosikan, gitu kan. Nah, jadi disinilah berikutnya, bikinlah sebanyak-banyaknya video buat mempromosikan dari berbagai angle. Nah, gua tahu ketika kalian bikin pemula, masalahnya satu, view-nya dikit terus, kan nggak? Terus harus ngapain? Ya sebenarnya memang itu harus lo lewatin.
emang sedikit itulah gitu kan, dari awal memang sedikit, ya udah lu terusin, dengan ketika lu banyak bakal jadi ada yang rame gitu kan. Atau ya paling cepat adalah lu gunain ads, udah punya cukup banyak video, adsin. Nah dari situ nanti si TikTok bakal lihat nih mana yang potensial. Dari beberapa video yang lu punya pasti bakal ada yang dapat jumlah penonton cukup banyak, dan dari situ bakal ada transaksi. Jadi buat pecah telur sebenarnya adalah barangnya satu diedarin ke sebanyak mungkin orang. Nah cuman yang gue kagak tahu adalah berapa banyak orang yang dibutuhkan buat kalian dapat pembelian pertama. Karena mungkin ada yang 100 orang lihat doang beli, ada yang 1000, ada yang 10.000, ada yang 100.000. Tapi kalau 100.000 ya lo bayangin, anjir banyak banget penonton yang butuhin ya. Nah itu artinya kalau gitu barang lu susah dijual. Kenapa barang susah dijual? Bisa jadi tampilan setup toko lu yang sebelumnya langkahnya salah. Atau gini, udah bagus kok. Kalau itu udah bagus, langkah sebelumnya lagi yang gue bilang, riset produk lu yang salah. Kebayang nggak? Jadi ketika kita lihat laku nggak laku, bagian yang mana nih? Videonya, kontennya, trafficnya, tokonya, atau barangnya. Nah 3 macam itulah. Dan ketika lu lakuin, udah pasti rame deh. Udah pasti penjualan pertamanya bisa keluar, dan seterusnya bisa bakal berjalan. Jadi kebayang ya caranya ya. Dan misalnya kalau ada di antara kalian yang, aduh gue udah cobain nih tapi kok masih susah ya, dan lu butuh dibimbing buat bener-bener ngelakuin langkah demi langkah biar penjualan lu laku, mulai dari yang pertama ke 10, ke 100, ke 1000 dan seterusnya, gue punya program namanya pendampingan ordal, konsultan pendampingan ordal. Kita udah siapin tim konsultan buat bantu mendampingi kalian. Jadi kayak dari toko-toko kalian mulai dari awal sampai jadi berkembangnya gitu kan. Nah kita dari awal udah pasti udah siapin set target, langkahnya harus ngapain, dan dari rata-rata klien yang kerja sama kita 80% itu achieve. Jadi buat lo yang mau, lo bisa klik link di deskripsi gua, udah gitu ngobrol sama tim gua buat seperti apa. Dan kalau misalnya ada yang mau tanyain, tulis di komen, hal gue jawab di Q&A, dan jangan lupa buat like dan share.